Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat siang semuanya. Kita bertemu lagi di perkuliahan FTS Solid. Materi kali ini adalah tablet salut. Sebelum UTS, materi ini sudah pernah saya berikan ya di part 1 tablet salut. Sebelum saya lanjutkan part selanjutnya, untuk kesediaan tablet salut ini, kita akan review sebentar terkait materi tablet salut untuk mengingat-ingat saja ya, apakah tablet salut itu. Sebelum kita akan lanjutkan ke tablet salut materi yang belum selesai. Kita akan ulang sebentar. Oke, Oke, kita langsung lanjutkan saja kita untuk mulai. tablet film coating ya. Jadi di sini eh tablet salut tapi dengan salut film ya. Apa bedanya dengan salut gula? Keuntungannya apa gitu kan? Pasti ada alasan kalau setiap formulasi suatu tablet kenapa dibuat effervescent. Kemarin kita ada alasannya sendiri. Kenapa dibuat salut, kenapa dibuat konvensional, kenapa dibuat tablet hisap, itu pasti ada alasan masing-masing. Nah, untuk film coating juga seperti itu, di mana definisi dari film coating ini adalah suatu bentuk lapisan tipis, ya, lapisannya tipis sekali dan merata pada suatu sediaan padat. Harapannya tipis dan juga merata. Untuk apa? Untuk meningkatkan eh, ini ya, estetika juga ya. Kemudian untuk apa namanya? Film coating ya, dilapis film untuk tablet atau untuk granul, dia bisa digunakan dengan bahan pelapisnya. Nah, umumnya film coating dibagi dalam entry coating dan juga non entry coating. Nah, untuk setelah dia digunakan pada saat proses selling, nah merupakan kombinasi kegiatan sains dan juga art. Nah, ini adalah definisi-definisi dari beberapa literatur yang saya ambil terkait film coating. Ada beberapa keuntungan dari suatu formulasi sediaan tablet salut dengan film ya, atau kita kenal nanti film coating dibanding sediaan salut gula. Itu perbedaannya apa? Jadi salut film itu karena dia dilapisi film yang sangat tipis sekali, itu dia lebih ekonomis, lebih efisien, dan juga lebih cepat dan lebih praktis. Nah, kemudian lebih mudah diotomatisasi, otomatis kan, dia lebih mudah. Kemudian penambahan berat sedikit. Nah, di sini yang harus dipertimbangkan dalam proses penyalutan baik salut gula ataupun salut film. Karena film itu lebih ringan daripada gula di mana dia merupakan lapisan tipis. Itu memang penambahan beratnya harusnya sedikit ya, penambahan berat sedikit. Jadi untuk film coating ini penambahan beratnya lebih kecil daripada kalau kita bandingkan penambahan berat penyalut saat dia salut gula. Selanjutnya adalah tanda pada tablet dapat dipertahankan. Tandanya apa? Kalau misalnya Anda punya perusahaan atau perusahaannya sudah ada di pasaran, Sanbe Pharma itu dia pakai S atau Kimia Farma dia pakai KF gitu, di tablet bisa dipertahankan untuk tandanya ya. Tidak perlu sel coating, jadi ada satu proses yang dilewati gitu ya, tidak perlu sel coating dia bisa untuk menghasilkan tablet film coating yang baik. Kemudian lebih tahan terhadap benturan kalau kita bandingkan dengan sugar coating. Ya. Kemudian film coating tidak memiliki pengaruh terhadap waktu hancur. Nah, kemudian penampilannya lebih baik juga kalau kita dalam bentuk salut film dan memungkinkan penggunaannya non-aqueous coating solution. Bahan apa saja yang digunakan untuk penyalutan? Bahan yang bisa digunakan untuk penyalutan yang pertama adalah film forming resins atau kita kenal polimer pembentuk lapisan tipis. Karena memang kalau kita sebut film itu kan lapisannya tipis sekali. Yang kedua tetap kita harus menggunakan pelarut. Yang ketiga plastizer untuk apa? Untuk modifikasi sifat dari polimer. Jadi sifat polimernya bisa kita atur-atur atau kita rubah-rubah dengan plastizer. Kemudian selanjutnya adalah zat warna. Nah, itu untuk tujuan estetika, dalam artian tujuan estetika itu untuk menarik perhatian. Jadi katakanlah tablet Anda berwarna merah muda itu menarik perhatian gitu ya. Estetikanya jadi bagus, itu bisa saja misalnya ada pasien yang ingin beli obat sakit gigi harga 6.000 tapi karena ada varian yang berbeda dari obat tersebut dengan penampilan yang lebih baik, bisa saja pasien akan lari.
ke sana gitu kan. Yang selanjutnya adalah film forming resin. Dia harus dapat membentuk lapisan tipis yang rata. Nah, semua aturan lapisan tipis itu harusnya rata atau koheren pada permukaan sediaan. Jadi kalau lapisan tipisnya itu tidak rata pada permukaan sediaan, kan timbul berbagai macam berbagai macam kendala dalam pembuatan tablet salut terutama. Nah, yang kedua harus larut dalam solvent. Lah, kalau zat aktifnya tidak larut dalam solvent ngapain gitu kan? Atau campuran solvent yang dikendaki. Kemudian larut dalam cairan gastrointestinal. Harus bisa diabsorpsi intinya. Dapat menjaga stabilitas obat, meningkatkan estetika, sediaan yang dilapis, oke. Kemudian bersifat inert, non toksik, tidak lengket. Nah, ini ya. Oh, kalau di pasaran kita kenal sebagai apa namanya? Farmanat dan lain sebagainya. Atau hasil penyalutan stabil terhadap panas kalau kita menggunakan polimer tersebut. Kemudian sinar, udara, dan juga kelembapan. Kemudian kemudahan dicampur dengan bahan pewarna atau bahan tambahan lain itu juga penting. Penggunaan umumnya dengan konsentrasi 2-4%. Nah, untuk yang bertipe viskositas rendah, penggunaannya berkisar 5-10%. Yang kedua adalah selain HPMC, metil hidroksi etil selulosa. Dia adalah hasil reaksi metil klorid dan juga etilen oksida dengan selulosa alkali. Hasil penyalutan sama dengan HPMC, larut dalam beberapa solvent organik. Nah, yang ketiga adalah etil selulosa. Hasil reaksi etil klorid dengan selulosa alkali. Kombinasinya biasanya dia dengan HPMC. Jadi etil selulosa dengan HPMC untuk meningkatkan efek gitu kan. Larut dalam beberapa solvent organik non toksik ya dan stabil pada kondisi lingkungan. Hidropropil selulosa. Dia larut dalam cairan gastro. Problem apa yang sering dijumpai adalah lengket. Nah, terutama nanti saat pengeringan. Lebih mudah larut dalam solvent organik dibanding derivat selulosa larut air yang lain. Di mana hasil penyalutan itu bisa menghalangi gas dan juga kelembapan. Povidon ini terkenal sekali. Dia bisa larut dalam cairan gastrointestinal dan juga solvent organik. Nah, problem yang dijumpai masalah kelengketan sama ya, terutama saat pengeringan. Pengatasannya menambah talak atau plasticizer. Dia non toksik, tidak berwarna dan tidak berasa. CmCNA ya hasil reaksi selulosa basa dengan natrium monoklor asetat. Jadinya CmCNA. Dia non-enteric water soluble polymer. Kemudian problem atau masalah yang sering dijumpai adalah penggunaan air sebagai solventnya. Karena tidak larut dalam solvent organik gitu ya. PEG, polietil glikol, larut dalam cairan gastrointestinal, jadi dia aman gitu ya. Kombinasi dengan bahan lain untuk mendapatkan massa film yang baik bisa. Kemudian BM bervariasi dari yang rendah sampai tinggi, titik leburnya rendah. Hati-hati pada proses dengan pemanasan. Ini perlu kita perhatikan terkait titik leburnya tadi. Kemudian material enterik fungsinya apa? Dia untuk mencegah degradasi karena asam lambung, misalnya eritromisin. Kemudian mencegah iritasi lambung akibat obat, misalnya natrium salisilat. Kemudian untuk penggunaan lokal di intestinal, misalnya intestinal antiseptik. Nah, untuk penggunaan pelepasan obat yang terprogram ini juga bisa untuk mendapatkan absorpsi maksimal di usus. Material enterik yang baik itu harus impermeable pada cairan gastrik. Yang kedua, larut dalam cairan usus. Dia harus larut. Gitu kan. Makanya gimana kalau dia nggak larut? Non-reaktif, stabil pada penyimpanan. Nah, stabilitas ini penting. Tadi sudah dicatat gitu kan. Kemudian menghasilkan lapisan tipisnya harus rata. Tidak beracun, harganya juga murah, gitu kan, terjangkau. Kemudian polimer gastroresisten. Dicontohkan untuk polimer gastroresisten adalah selulosa asetat ftalat atau kita singkat CAP. Nah, hidroksipropil metil selulosa atau HPMC dan juga udakrit dan juga S. Nah,
Polimer-polimer yang tidak larut dalam cairan intestinal itu contohnya ada selulosa dan juga udagit RL dan RS itu kelarutan tidak larut dalam cairan intestinal. Oke, solvent tentu saja Anda tidak asing lagi dengan solvent ya, pelarut, di mana dia memiliki banyak sekali fungsi ya, untuk pelarut ini. Nah, fungsi utama solvent itu melarutkan, karena memang tugas solvent adalah melarutkan. Kita mau melarutkan suatu zat, kita tahu dulu ciri khas dari suatu zat yang kita larutkan. Jadi kalau dia tidak suka dengan air atau dia tidak bisa larut di air, ya memang uh, bukan kelarutannya tidak bagus di situ. Kemudian umumnya digunakan pada kondisi yang tidak jenuh. Nah, solvent ini biasanya digunakan pada kondisi yang tidak jenuh, di mana semakin tinggi konsentrasi cairan solvent itu semakin kental, dispersinya juga semakin susah. Nah, ini berjalan searah, gitu kan. Kemudian kecepatan pengeringan solvent perlu diperhatikan. Nah, pengeringan air, etanol, metanol, kloroform, aseton itu harus punya tempat-tempat sendiri untuk penyimpanan solvent. Kemudian plasticizer untuk melanturkan atau untuk fleksibilitas. Melanturkan apa? Kalau kita belum keluar dari ini ya, apa namanya? Kita membicarakan tablet yang dilanturkan ya polimer ya, dilapiskan pada permukaan tablet. Kemudian dia bisa dalam bentuk internal pada saat pembentukan molekul polimer dan juga eksternal. Nah, pemilihan plasticizer eksternal itu didasarkan pada afinitas dari solventnya. Bagaimana nih solventnya? Kegiatannya bagaimana? Nah, kemudian viskositas atau apa namanya enceran gitu ya, viskos viskositas plasticizer, kemudian permeabilitas, toksisitas rasa dan juga stabilitas. Contohnya dari plasticizer di sini adalah gliserin, PEG, propylene glycol dan juga castor oil. Oke, contoh formula HPMC sebagai apa tadi? Polimer ya. Propylene glycol dicari di slide sebelumnya sebagai apa? Etil alkohol sebagai apa? Methylene chloride itu larutan gitu ya. Nah, silakan dicari masing-masing fungsi dari formulanya. Ini mana tahu nanti saya keluarkan di ujian gitu ya tentang formula non-anteric solution. Nah, itu seperti apa? Formula yang kedua. Nah, ini formula yang kedua ini agak panjangan ya. Kita kenal sebagai CAP itu. Kemudian polyethylene glycol, sorbiton monooleat, diyelo sebagai pewarna tambahan ya, titanium dioksida, vanilin, castor oil, etil alkohol dan juga aseton. Nah, ini yang perlu kita formula dari enteric solution ini. Jadi tablet enteric solutionnya memiliki apa namanya kandungan atau komposisi yang ada di Anda. Nah, silakan nanti dicari masing-masing komposisinya fungsinya buat apa gitu ya. Kecuali the yellow itu sudah ketemu itu ya, aseton, pelarut, silakan dicari yang lain. Bahan tambahan yang lain yang biasa ditambahkan adalah zat pewarna. Jadi untuk estetika ya tablet salutnya biar bagus warnanya macam-macam itu boleh ditambahkan zat pewarna ya untuk mendapatkan warna yang memang diinginkan agar lebih bagus dan ciri khas dari produk itu misalnya produk saya itu selalu warna tabletnya biru gitu. Nah, itu bisa dibuat terus dengan warna yang sama untuk tablet salut film terutama. Pewarnanya bisa sintesis atau alami. Anda sudah belajar di effervescent ya, contoh pewarna sintesis apa saja katakanlah yang alami klorofil, antosian, karotenoid ya. Kemudian apabila dikehendaki lapisan film tidak transparan bisa ditambahkan opak van Etender. Jadi lapisan filmnya itu kalau terlalu tipis kadang transparan itu bisa ditambahkan. Contohnya titan dioksida, magnesium karbonat dan juga aluminium silikat. Oke, opat dry, suatu coating material yang terdiri dari pigmen,
plasticizer polimer. Jadi gabungan dari pigmen plasticizer dan juga polimer dalam suatu formulasi sediaan tablet salut itu kita sebut ini ya, Opadray gitu ya, suatu coating material. Nah, aplikasinya standar film coating bisa ditambahkan pada standar film coating ya sudah dijadikan standar untuk melakukan apa namanya salut gitu kan. Kemudian moisture barrier coating. Ya, ini Opadray AMB, anti coating dan juga test and odor masking coating. Jadi dilihat dari warna dan juga rasanya juga. Nah, ini adalah contoh-contoh tablet salut gitu ya. Ini tablet salut yang gagal karena retak. Retak. Lihat kembali beberapa contoh apa namanya permasalahan dalam pembuatan tablet. Ada kemarin keluar ya ada binding, flaming, dan lain sebagainya, mottling itu kan. Nah, ini dia disalut warna kuning, tapi ternyata ada bercak-bercak putihnya, jadi estetikanya juga berkurang. Sepertinya dia juga lebih rapuh gitu kan, kalau tabletnya mudah terkikis. Nah, ini yang bagus, berhasil. Oke, nih ya. Nah, ini kalau contoh kalau Anda nanti praktikum di lab dalam pembuatan metode pembuatan tablet gitu ya. Nah, ini bisa dijadikan contohnya. Oke, kita kembali sebentar ke penyalut gula. Jadi ada bahan-bahan dasar yang harus kita ketahui terkait penyalutan gula, pengisi, misalnya kalsium karbonat, talkum, pewarna, gitu ya. Pembentuk salut selaput, ini yang baru, ini ya gom arab, gelatin, selulosa, antiadesi, penambah rasa, dan juga surfaktan. Nah, ini bahan-bahan dasar yang memang diperlukan dalam proses penyalutan gula. Nah, masalahnya bagaimana? Apakah sama dengan masalah pada tablet salut konvensional? Jadi, tablet ini memang harus memiliki kekuatan yang bagus untuk menahan tekanan yang dialami selama proses penyalutan. Oke, fix. Nah, perhatian khusus diberikan terutama pada fisik tablet inti, yaitu tentang kekerasan, kerenyahan, dan juga laminasi. Nah, ada 3 yang patut diperhatikan. Kemudian yang kedua salut sumbing, penanganannya salah dalam proses penyalutan, misal penambahan yang berlebihan, bahan pengisi atau pigmen yang berlebihan. Nah, ini menyebabkan tabletnya menjadi sumbing karena meningkatnya kerapuhan dalam proses salut gula. Retakan, biasa ya, biasa bisa dibaca sendiri, tuh ya, tapi saya akan titik beratkan ya diatasi dengan penyegelan yang tepat atau bisa diperpanjang waktu antara pengempakan dan juga mulai penyalutan. Kalau tidak kering, biasanya terjadi akibat konsentrasi gula infat yang berlebih. Biasanya lebih dari 5% atau dengan membiarkan sirup gula sukrosa pada suhu yang ditinggikan dalam kondisi asam pada waktu tertentu. Mungkin juga dengan mencairkan kembali gula yang sudah mengkristal. Tablet salut kembar ya, karena tablet salutnya lengket satu dengan yang lain, makanya disebut sebagai tablet salut kembar. Nah, ini terutama jika sudah mulai mengering, maka tablet yang berdekatan akan menempel satu sama lain. Warna tidak merata, berbunga atau berkeringat. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan 45 menit ya materi dari saya tadi. Silakan untuk tablet salut yang tidak paham ditanyakan. Sambil setelah ini akan saya berikan beberapa latihan ya, mengerjakan soal-soal terkait tablet salut itu ya. Nanti silakan saya masukkan Google Form, silakan dikerjakan. Disimak dulu terkait apa namanya penjelasannya, kemudian baru nanti latihan itu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan terkait materi, silakan ditanyakan di grup seperti biasa. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.